KLC itu satu periode atau fase di mana orang itu mengalami satu kegelisahan gitu ya. Mulai muncul banyak pertanyaan di fase ini tuh, yang paling sering itu who am I? Aku ini siapa sih? Mulai gitu mempertanyakan identitasnya. Betul, mulai mempertanyakan itu. Nah, QLC ini kita bisa milih, kita mau bawa fase ini untuk membuat kita itu semakin up gitu ya, upgrade diri, atau justru kita membawa masa kita ini untuk semakin downgrade. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Elroy. Hari ini adalah hari yang cerah. Kita akan bahas bersama-sama satu topik yang menarik di kalangan usia anak-anak muda, ya bisa dibilang anak-anak muda. Karena kita sering kumpul-kumpul, yang sering geng ini apa sih? Hari ini kita akan bahas tentang KLC. Kita bersama dengan Kak Gaby. Halo Kak Gaby. Halo Citra. Gimana kabarnya Kak? Puji Tuhan baik. Kamu gimana? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Udah lama ya Kak ketemu? Iya udah lama. Nggak ketemu di podcast maksudnya. Oh, iya. Di belakang ketemu. Oke, teman-teman, hari ini kita mau bahas seperti yang aku bilang tadi ya, KLC. Sebenarnya KLC ini apa sih? Singkatan ini sebenarnya sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Quarter life crisis. Ya gitu ya Kak Gaby ya. Kak Gaby adalah seorang psikolog, jadi teman-teman kalau mau ada konsultasi tentang hal ini nantinya, misalnya oh ini gue banget nih gitu ya, boleh langsung silahkan hubungi di nomor ini. Oke, Kak Gaby, KLC itu yang aku cari tahu gitu ya. Nah, sempat baca-baca juga. Jadi definisi teoritisnya aku nyontek dikit. Itu periode ketidakpastian dan munculnya banyak pertanyaan yang biasanya terjadi ketika orang merasa terjebak, tidak terinspirasi dan kecewa selama pertengahan 20-an hingga 30 tahunan. 30-an. Gitu ya. Boleh dijelasin lebih lebih spesifik nggak Kak? Maksudnya supaya teman-teman juga bisa tahu sebenarnya definisi KLC itu apa sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Oke. Ya, jadi kalau dari definisi itu yang tadi Citra jabarkan itu, kalau mau gampangnya mungkin dibilang itu KLC itu satu periode atau fase di mana orang itu mengalami satu kegelisahan gitu ya. Pernah ya ngerasain gelisah gitu kan? Terus mulai memikirkan ulang gitu ya, memikirkan ulang tentang sesuatu, terus ada kebingungan, kegalauan, mungkin bahasa kita sekarang itu galau gitu ya. Nah, galau tentang apa? Galau tentang diri kita sendiri gitu. Diri kita nanti ini kita mau ngapain ya, kita mau jadi apa, kita mau ngerjain apa. Nah, kemudian juga biasanya kalau KLC itu tuh terkait dengan beberapa hal sih, terkait dengan misalnya pilihan karir, atau mungkin juga terkait dengan relasi, entah itu relasi relasi dengan keluarga ataupun relasi romantis ya dengan pasangan gitu, dengan pacar gitu, atau mungkin yang sudah mau menikah itu relasi dengan calonnya begitu. Nah itu muncul kegelisahan gitu, muncul kebingungan di dalam aspek-aspek kehidupan itu gitu. Dan kenapa kok dibilang quarter life gitu, quarter life crisis? Nah itu sebenarnya hanya sebuah istilah ya gitu, istilah yang ingin mengerucutkan kondisi itu yang terjadi di masa seperempat hidup manusia gitu, dengan asumsi ya kita mengimani kita hidup dengan umur yang panjang begitu ya. Nah ini seperempat dari kehidupan itu tuh ya sekitaran usia 20-30 gitu. Nah terus ya itu jadi di usia itulah kebanyakan orang itu akan mengalami kondisi-kondisi seperti ini kayak gitu. Gitu sih Cid. Ya, nanti kita akan bahas tentang penyebabnya gitu ya. Kenapa sih orang 20-an sampai 30-an ini, kalau tadi Kak Gaby bilang itu khawatir gitu ya, mulai cemas,
Gimana tadi kan bahasanya khawatir ya? Khawatir, gelisah, bingung gitu kan. Ya, sebenarnya kan khawatir, gelisah ini kita sudah temuin di usia kecil juga ada, di usia sekarang sama usia makin besar juga kayaknya akan terus ada. Tapi apa yang membedakan ini itu yang kita akan bahas hari ini gitu ya Kak ya. Nah, aku sebelum itu mau tanya gitu Kak, apakah KLC quarter life crisis ini akan dialami oleh setiap orang? Oke, kalau merujuk dari literatur ya, merujuk dari literatur itu hampir sebagian besar itu penelitian yang dijelaskan di situ itu memang hampir sebagian besar orang muda di usia itu tuh mengalami krisis ini gitu. Penelitian itu ada yang bilang 77% gitu ya, 77% anak muda itu mengalami fase ini gitu. Dan di literatur itu pun juga menjelaskan bahwa ketika mengalami itu tuh sebenarnya hal yang wajar gitu, hal yang sangat wajar terjadi di masa transisi. Nah ini kita ngomongin mungkin spesifik transisi di usia, kalau di psikologi itu ada istilahnya fase ini tuh namanya emerging adulthood gitu. Emerging adulthood itu satu fase perkembangan di mana seseorang itu berada di antara fase anak dengan fase dewasa gitu ya. Nah mungkin setelah anak itu ada remaja, nah remaja ini kan mau ke dewasa gitu ya. Nah tetapi ketika di dalam transisi ini nih ada sebuah kebingungan untuk menempatkan diri gitu. Satu sisi ya kita masih masih sebagai anak ya gitu, sebagai anak yang ya kita masih perlu orang tua kita gitu untuk memutuskan sesuatu, untuk membantu kita menyusun ke depan ini nih kita perlunya ngapain ya gitu. Kita harus ngapain itu, kita sangat membutuhkan dukungan itu gitu. Nah, tapi di satu sisi berproses menjadi seorang dewasa itu juga membutuhkan satu keberanian juga untuk mulai memutuskan sesuatu untuk diri kita sendiri gitu. Di samping juga akhirnya ketika di fase itu orang-orang muda itu sudah di belakangnya itu sudah banyak kayak tuntutan mungkin ya, ekspektasi dari lingkungan gitu ya. Apalagi itu kerasa mungkin ketika lulus kuliah gitu ya. Ketika lulus kuliah itu mungkin ya aku ngalamin, Citra mungkin ngalamin gitu, orang tua mungkin ayo habis ini kerja di mana gitu kan. Nah, misalnya kita setelah lulus kuliah itu belum dapat kerja sebulan aja gitu sudah dipertanyakan kan, ini kok belum dapat kerja gitu. Terus habis itu sudah pun dapat kerja kok maksudnya kok di tempatnya kayak gitu kan ya. Gak sesuai ekspektasi tidak sesuai ekspektasi dari orang luar, orang di luar kita ya, entah itu keluarga, entah itu lingkungan sosial kita gitu ya, teman-teman kita. Nah jadi di masa itulah ya, di transisi itulah kebingungan itu terjadi gitu. Kebingungan itu terjadi untuk mulai memutuskan, nah ini aku mau ke arah mana ya gitu. Nah satu sisi ya kita mau mengikuti orang tua, mau mengikuti orang lain, tapi satu sisi ada keinginan enggak, aku mau tentukan hidupku sendiri ini nanti seperti apa gitu, nanti mau ke arah yang mana kayak gitu. Nah itu makanya mulai muncul banyak pertanyaan di fase ini itu. Yang paling sering itu who am I? Aku ini siapa sih? Mulai gitu, mempertanyakan identitasnya. Betul, mulai mempertanyakan itu. Nah ini nanti aku karirku ini mau kemana ya gitu. Nah itu sih, jadi ya di fase itu tuh berputar-putar di situ gitu. Ya buat teman-teman yang udah ngerasakan, oh kayaknya aku tuh mulai mempertanyakan, nah, tunggu dulu ya. Nanti ada namanya cocokologi gitu kan. Nanti kita akan beberkan satu-satu juga gitu ya. Nanti aku minta bantuan Kak Gaby untuk ciri-cirinya dari ini tuh apa sih yang mengalami KLC ini. Nah sebelum itu tadi kan Kak Gaby ngomong tentang transisi gitu ya Kak. Ya transisi ini aku juga ngalamin sih Kak. Jadi kayak misalnya setiap perubahan itu mengambil satu keputusan, apalagi kayak misalnya kita sudah menanamkan ekspektasi sendiri gitu ya. Aku usia segini
usia 23 udah lulus kuliah, aku akan kerja di sini gitu ya, terus tiba-tiba nggak dapet, itu bisa stres banget. Terus sampai akhirnya misalnya dapet pun, misalnya ngomong tentang gajinya dan lain-lain gitu ya, mulai membandingkan tadi itu ya Kak, fasenya yang seperti itu gitu. Ya berarti kalau tadi dengar share-nya Citra, ya sumbernya ekspektasi itu ternyata nggak cuma dari luar, tapi dari diri kita sendiri. Iya, kita punya ekspektasi tertentu iya, gitu Kak. kan. Kan ada orang juga dia nggak peduli kata orang lain, ekspektasi aku sendiri gitu kan. Ya kayaknya aku di situ sih, kayak ekspektasi aku setelah lulus aku mau di sini gitu. Ya kalau misalnya ngomong tentang ekspektasi sendiri kan nggak habis-habis ya Kak Gaby ya. Misalnya udah dapat kerjaan pun dia akan punya ekspektasi yang lain. Mungkin ini yang menyebabkan di masa-masa ini, apalagi kan disebutkan 20-an sampai 30-an gitu ya, itu masa-masa produktif, ya kan. Menurut aku ini fase-fase dimana dia mau membuktikan dirinya, apalagi ke lingkungannya dia, siapa dirinya dia gitu ya. Atau apakah dibilang krisis ini Kak, aku jadi pengen tanya. Krisis ini ketika dia sebenarnya mulai nggak tahu siapa dirinya, dari misalnya udah nggak cocok dengan pekerjaannya sendiri, jurusannya dia nggak cocok, lingkungannya dia nggak cocok. Faktor lingkungan ini besar banget ya Kak, kaitannya dengan pembentukan dirinya dia sampai dia mengalami krisis ini. Iya, kalau ngomongin tentang pembentukan identitas diri itu macam-macam ya ininya, faktor yang mendukung untuk pembentukan itu. Nah, sebenarnya pembentukan identitas itu pun juga sebenarnya kan sudah dimulai dari fase sebelum ini, gitu. Fase mulai dari anak remaja itu pun juga sudah terbentuk. Jadi dari pola asuh orang tua, gitu, bagaimana kita di kehidupan keluarga, gitu ya. Nah, kemudian juga kalau sekarang memang kalau yang semakin kesini, semakin dewasa ini, ya faktor lingkungan itu menjadi mungkin lebih besar porsinya untuk membentuk diri kita begitu, karena ya secara nggak sadar mungkin akhirnya kita membandingkan, seringkali kita membandingkan diri kita dengan orang lain, gitu, membandingkan apa yang kita miliki dengan apa yang orang lain miliki. Dan ketika kita melihat orang lain itu memiliki sesuatu, nah kita tuh kayak, loh kok aku nggak bisa kayak dia ya, gitu. Maksudnya kita selalu merasa kurang terhadap diri kita, kayak gitu. Nah, tetapi sebenarnya kalau ngomongin tentang KLC sendiri gitu ya, Cit, ngomongin KLC itu sebenarnya tidak melulu itu adalah sebuah hal yang negatif, gitu. Gitu. Jadi bukan selalu itu dampaknya negatif. Nah, ada beberapa literatur juga yang ngomong kalau ternyata KLC itu pun juga justru membantu orang itu bisa lebih mengenal dirinya, gitu, membantu orang itu bisa lebih mengembangkan dirinya. Nah, kalau dia semakin kenal dirinya, berarti kan untuk dia mengembangkan dirinya dari apa yang dia punya itu kan akan semakin tinggi, dibandingkan ketika orang itu tidak sama sekali bodoh amat terhadap dirinya, gitu ya. Ketika ada krisis itu kan berarti dia akan mulai merenungkan, ya ini aku nih kenapa sih, gitu, apa yang salah gitu. Nah, jadi itu sebenarnya mungkin kalau yang boleh aku pahami akhirnya, nah QLC ini kita bisa milih, kita mau bawa fase ini untuk membuat kita itu semakin up, gitu ya, upgrade diri, atau justru kita membawa masa kita ini untuk semakin downgrade, gitu. Nah, jadi ketika kita memilih menjalani masa-masa krisis ini justru untuk upgrade, gitu, kita untuk mengupgrade diri, maka ya kita akan menikmati proses ini, gitu. Ya sudah, memang saat ini ya aku lagi dalam masa seperti ini, nggak apa-apa, ayo dijalani, gitu. Nah, tetapi ketika kita memilih untuk terus terkungkung, merasa terjebak di dalam kondisi yang sulit begitu ya, nah tanpa kita akhirnya memutuskan untuk ya aku harus move on, gitu ya, aku harus move on dan aku harus bangkit, nah itu justru akan membuat ya semakin tidak mengenal diri, dan kita semakin jauh dari yang namanya memutuskan kita mau ngapain, gitu, ke depannya. Gitu sih. Ya, aku jadi makin mengoreksi. Jadi tadi ada dua hal gitu ya Kak. Jadi yang mungkin kita kan bertanya-tanya tentang kondisi ini gitu. Tapi apa step apa yang kita ambil nih?
step itulah yang buat kita akan tetap stay krisis itu tadi, atau kita akan tetap bisa hadapi facing sama problemnya kita betul. gitu ya. Kalau aku lihat juga tadi kan Kak Gaby pas awal-awal ada nyangkutin tentang ternyata penyebabnya ini bukan saja dari identitasnya, krisis dari identitas dia, tapi juga kayak bisa jadi dari lingkungannya. Terus ada satu lagi yang Kakak bilang tadi tentang hubungan relasinya. Nah, boleh dijelaskan lebih lanjut nggak Kak tentang hal itu? Mungkin kalau relasi itu kalau penyebabnya itu tetap internal dan eksternal. Nah, kalau yang relasi itu mungkin lebih ke arah akhirnya dari proses pencarian itu berdampak pada relasinya. Begitu. Dampaknya. Jadi contohnya misalnya nih Citra sudah ada di dalam satu relationship gitu ya, romantic relationship dengan seseorang gitu. Nah, ketika ada di masa ini, nah Citra terus merasa bahwa kok seperti ini ya relasinya gitu. Ini tidak seperti yang aku bayangkan gitu relasi ini gitu. Nah, mau keluar juga nggak bisa gitu ya, karena kita di awal kan pasti sudah komit dengan komit untuk ayo kita membangun relationship ini. Nah, tetapi ketika jalani kok seperti ini, mau mundur juga pasti sulit gitu ya, mau maju juga mungkin, tapi bukan ini nih yang aku bayangkan gitu ya, atau yang aku ekspektasikan kayak gitu. Nah, jadi terjebak di dalam itu gitu. Nah, jadi kalau relationship itu mungkin bukan akhirnya penyebabnya, karena ada mungkin juga case-case itu yang sebenarnya di dalam relationship ini mereka baik-baik saja gitu ya. Di luar itu nggak kelihatan berantem ya enggak gitu ya, konflik yang gimana juga enggak, tapi di dalam hati salah satu pihak mungkin kayak ya kok gini ya gitu, maksudnya kok gini gitu, ini nggak sesuai dengan ekspektasiku, maksudnya yang relationship yang seperti ini gitu. Nah itu gitu, jadi mungkin bukan penyebab langsung karena orang ini nggak cocok atau enggak gitu ya, tapi karena krisis itu akhirnya membuat kita itu lagi mempertanyakan kembali apakah relationship ini memang relationship yang bisa aku jalani sampai kedepannya atau seperti apa, kayak gitu. Sekali lagi yang aku tangkap transisi itu ya Kak. Jadi awalnya dari sendiri, terus dia memutuskan untuk menjalin hubungan jadi berdua, terus dia punya ekspektasi sendiri, waktu sendiri gitu ya. Dia ngeliatin sekitarnya gitu kan, dia screening sekitarnya. Terus pasangan itu gini gitu. Ketika kok jalanin kok gini ya gitu ya. Mulai ada tanda tanya, mulai ada khawatir juga. Jadi ya ngambil keputusannya kayak gimana gitu ya, itu yang buat bisa jadi dampaknya jadi nggak jalan, atau dia mau maju mundur karena Kak Gaby tadi bilang udah komitmen tapi kok mau mundur gimana kan nggak mungkin gitu ya. Juga kan, bisa jadi ini juga salah satu dampaknya itu. Oke, boleh ini nggak Kak bantu kita juga untuk tadi minta tolong dong Kak, tanda-tandanya GLC ini. Itu gimana sih Kak, coba tandanya itu yang paling umum itu adalah satu, sulit mengambil keputusan gitu ya. Contohnya ya kayak tadi di tengah banyaknya pilihan karir gitu ya, pilihan pekerjaan yang ada yang disodorkan ke kita memilih yang mana gitu ya, misalnya kita memilih yang mana. Nah, orang dengan sebuah krisis gitu ya yang ada di dalam kondisi ini, ya mereka pasti akan memikirkan gitu, kalau ini gimana. Nah, ketika dipikirkan mau memutuskan pun itu juga ragu-ragu. Dan bahkan ketika sudah memilih pun dalam perjalanan karirnya pertanyakan lagi gitu kan. Nah, ini bener nggak ya kayak gini gitu ya, apakah aku harus lanjut apa enggak. Nah, itu jadi yang pertama itu adalah sulit untuk mengambil keputusan. Sulit mengambil keputusan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua itu ada rasa insecure ya, gitu. Ada rasa insecure di dalam dirinya gitu. Rasa yaitu bisa muncul dalam ya ketidakpercayaan diri gitu ya, menganggap diri itu tidak sebaik orang lain kayak gitu ya. Nah, mungkin akhirnya menganggap diri itu tidak baik lah gitu ya, tidak baik karena ya
selalu dibandingkan dengan orang lain gitu, apa yang dipunya orang lain. Nah kemudian yang ketiga, bisa juga ada tanda-tandanya itu mulai mengisolasi gitu, terisolasi gitu ya, terisolasi. Nah terisolasi itu bukan artinya itu kayak terus ada di kamar, nggak selalu seperti itu gitu ya. Mungkin ada juga yang seperti itu, jadi lebih memilih untuk aku sendiri dulu deh gitu, aku mengurangi intensitas untuk berinteraksi dengan orang gitu ya, itu bisa jadi. Nah termasuk juga terisolasi di sini itu mengisolasi informasi-informasi yang mungkin kita terima dari orang lain gitu. Jadi contohnya menonaktifkan Instagram. Nah, bisa jadi kayak gitu ya. Nah, jadi terus kalau misalnya orang ngasih masukan apa gitu, nah kita tuh lebih nerimanya ya karena kamu nggak paham kondisiku seperti apa, kamu nggak ngerasain sih apa yang aku rasain. Yang ngerti perasaanku tuh ya cuman aku sendiri. Orang lain itu nggak tahu gitu. Ya enak aja bisa ngomong kayak gitu ya karena kamu nggak ngerasain apa yang aku rasain gitu. Jadi masih ada pemikiran-pemikiran seperti itu gitu. Itu sih mungkin beberapa yang jadi tanda. Ada langkah-langkah sebenarnya yang bisa kita ambil gitu ya, atau dalam ketika kita menghadapi hal-hal ini gitu, sebenarnya bisa kok kita sama-sama survive untuk kali ini gitu.